Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi, apa kabarnya hari ini adik-adik? Mudah-mudahan kita selalu dalam keadaan sehat walafiat ya. Di video kali ini kita akan membahas materi pengaruh kalor terhadap benda. Kalor dapat mengubah wujud benda, kalor dapat mengubah suhu benda, dan latihan-latihan soal kalor. Tujuan pembelajaran dari video kali ini yaitu dapat menentukan besar kalor yang diperlukan untuk perubahan wujud benda, dapat menentukan besar kalor yang diperlukan untuk menaikkan suhu benda, dan menerapkan persamaan asas Black. Kalor adalah energi panas yang berpindah dari benda yang bersuhu tinggi ke benda yang bersuhu rendah. Satuan kalor. Satuan kalor itu terbagi menjadi dua, ada kalori dan ada joule. 1 kalori sama dengan 4,2 joule. 1 joule sama dengan 0,24 kalori. Pengaruh kalor pada benda. Kalor dapat mengubah suhu benda, kalor dapat mengubah wujud benda. Rumus kalor dapat mengubah suhu benda. Kalor yang diserap atau dikeluarkan dirumuskan C sama dengan Q per M dikali delta T atau Q sama dengan M dikali C dikali delta T. Dengan keterangan C sama dengan kalor jenis dalam bentuk Joule per kilogram derajat Celcius atau Kal per gram derajat Celcius. Q sama dengan besaran energi dari kalor dalam bentuk Joule atau kalori. M sama dengan massa dalam gram atau kilogram, delta T sama dengan perubahan suhu dalam derajat Celcius. Rumus kalor dapat mengubah wujud benda. Kalor yang diserap atau dikeluarkan dirumuskan Q sama dengan M dikali L atau Q sama dengan M dikali U. Dengan keterangan Q sama dengan jumlah dari kalor yang diserap ataupun dilepaskan dengan satuan joule. M sama dengan massa atau bobot suatu zat dengan satuan kilogram. L sama dengan kalor laten atau kalor lebur atau beku dengan satuan joule per kilogram. U sama dengan kalor laten atau kalor uap atau embun dengan satuan joule per kilogram. Asas Black. Q dilepaskan sama dengan Q diserap. Bila dua benda yang suhunya tidak sama dicampur, maka zat yang bersuhu tinggi akan melepaskan kalor sehingga suhunya turun dan zat yang bersuhu rendah akan menyerap kalor sehingga suhunya naik sampai terjadi kesetimbangan termal. Contoh soal nomor 1. Berapakah kalor yang diperlukan untuk memanaskan 2 kg air yang suhunya 20 derajat Celcius menjadi 70 derajat Celcius jika kalor jenis air 4200 Joule per kilogram derajat Celcius? Diketahui M sama dengan 2 kg, T1 sama dengan 20 derajat Celcius, T2 sama dengan 70 derajat Celcius. Dan kalor jenis air sama dengan 4200 Joule per kilogram derajat Celcius. Yang ditanyakan, berapakah kalor yang diperlukan untuk memanaskan 2 kg air? Dijawab, Q sama dengan MC delta T. Q sama dengan 2 dikali 4200 dikali 70 dikurangi 20. Q sama dengan 8400 dikali 50. Q sama dengan 420.000 Joule. Q sama dengan 420 kilojoule. Jadi, besar kalor yang diperlukan untuk memanaskan 2 kg air yang suhunya 20 derajat Celcius menjadi 70 derajat Celcius adalah 420 kilojoule. Soal nomor 2. Hitung jumlah kalor yang diperlukan untuk meleburkan 500 gram es menjadi air jika diketahui kalor lebur es tersebut adalah 336.000 Joule per kilogram. Diketahui massa sama dengan 500 gram. Massa sama dengan 500 per 1000 kilogram. Massa sama dengan setengah kilogram. Kalor lebur sama dengan 336.000 Joule per kilogram. Yang ditanyakan yaitu kalor yang diperlukan. Dijawab, Q sama dengan M dikali L. Q
Q sama dengan setengah kilogram dikali 336.000 Joule per kilogram. Q sama dengan 168.000 Joule. Jadi, kalori yang diperlukan untuk meleburkan 500 gram es menjadi air adalah 168.000 Joule. Contoh soal nomor 3. Air bermasa 200 gram dengan kalor uap 2.260.000 Joule per kilogram. Berapa kalori yang diperlukan untuk menguapkan separuh air tersebut? Diketahui massa sama dengan 200 gram. Separuh massa sama dengan 100 gram sama dengan 0,1 kilogram. Kalor uap sama dengan 2.260.000 Joule per kilogram. Yang ditanyakan yaitu kalori yang diperlukan. Dijawab, Q sama dengan M dikali U. Q sama dengan 0,1 kg dikali 2.260.000 Joule per kilogram. Q sama dengan 226.000 Joule. Jadi, kalori yang diperlukan adalah 226.000 Joule. Contoh soal nomor 4. Sebuah sendok besi panas bermassa 100 gram dan bersuhu 100 derajat Celcius dimasukkan ke dalam sebuah wadah berisi air bermassa 200 gram dan bersuhu 20 derajat Celcius. Berapa suhu akhir campuran jika kalor jenis besi sama dengan 450 Joule per kilogram derajat Celcius dan kalor jenis air 4.200 Joule per kilogram derajat Celcius? Diketahui massa besi sama dengan 100 gram sama dengan 0,1 kg. Massa air sama dengan 200 gram sama dengan 0,2 kg. Kalor jenis besi sama dengan 450 Joule per kilogram derajat Celcius. Kalor jenis air sama dengan 4.200 Joule per kilogram derajat Celcius. Yang ditanyakan yaitu suhu akhir campuran atau T thermal. Dijawab, besi bersuhu lebih tinggi daripada air, sehingga besi yang melepaskan kalor, air yang menyerap kalor. Menurut asas Black, rumusnya yaitu Q lepas sama dengan Q terima. Massa besi dikali kalor jenis besi dikali perubahan suhu besi sama dengan massa air dikali kalor jenis air dikali perubahan suhu air. Dari perhitungan tersebut, jadi suhu akhir campuran besi panas dan air dingin ketika keduanya dalam kesetimbangan termal adalah 24 derajat Celcius. Selamat mempelajari dan memahami materi pengaruh kalor pada benda. Sering-sering latihan soal ya adik-adik. Mudah-mudahan video ini bermanfaat untuk adik-adik memahami materi pengaruh kalor pada benda. Terima kasih telah menyaksikan tayangan ini. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe, dan jangan lupa nyalakan lonceng notifikasinya agar adik-adik tidak ketinggalan untuk memahami materi-materi berikutnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.